untuk bisa hadir kembali di KSM ini. Mungkin diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi cerita orang-orang yang ada di belakang layar ataupun ada di depan layar KSJM, dan saya mungkin bagian yang paling belakang ya, cenderung lebih banyak tidak kelihatan karena memang ya secara kemampuan sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Ibu keren-keren yang sudah menjalankan KSJM sampai seri 227 ini. Setiap saat mungkin ketika melihat teman-teman yang tampil di KSJM dengan materi-materi yang memukau dan selalu menginspirasi, Masya Allah menjadi daya tarik dan menjadi motivasi tersendiri untuk saya untuk bisa ikut berkontribusi di situ. Karena tapi mungkin karena keterbatasan saya sebagai apa ya, dengan sedikit kesibukan saya, kadang-kadang respon gitu Jess, jadi agak-agak lemot gitu, jadi mohon maaf sekali. Terima kasih Dokter Izuki sudah dibantu. Ini sedikit contoh beberapa flyer saya, sedikit bercerita tentang pengalaman di dunia perflyeran, karena saya sebetulnya orang visual gitu ya. Jadi ketika teman-teman di Aero Society itu lebih banyak karya tentang menulis, kemudian dengan hal-hal baik dan yang keren-keren itu, saya cenderung lebih banyak bermain warna, bermain gambar seperti itu. Dan kadang-kadang idealisme saya untuk membuat flyer itu terlalu tinggi. Jadi ketika ada order dadakan, perintah dadakan, biasanya H-1 atau H-2 tiba-tiba di calling, baru minta tolong dibikinin flyer ya. Iya siap. Tapi proses ini tidak serta-merta ya Bapak Ibu ya, karena dari KSJ pertama, KSJ kedua dan seterusnya itu saya banyak belajar. Yang pertama mungkin karena bersentuhan dengan flyer itu kan dunia yang sudah lama saya tinggalkan, karena di sekolah ataupun di komunitas yang lain kan biasanya kita sudah punya tim tersendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi kerjaannya kita hanya tinggal nyuruh, ayo tolong bikinin flyer dong, seperti itu. Tiba-tiba ketika di KSJM saya dimintai tolong untuk membuat flyer. Awal-awal saya sebetulnya kebingungan gitu dengan background saya yang bukan orang seni, saya orang matematika seperti itu. Jadi saya cenderung mencolek suami saya, ayah tolong bikinin dong, seperti itu. Ternyata 1-2 kali dengan kesibukan beliau bikin sendiri seperti itu. Aduh, akhirnya harus belajar Bapak Ibu gitu aja. Kemudian ketambahan lagi ketika Mapara kemarin, Mapara yang keberapa aja, ketiga kalau nggak salah ya. Di Mapara itu betul-betul kita full kerjaan untuk membuat flyer. Mapara 1-10 alhamdulillah dipegang oleh Bu April, kemudian saya dapat kebagian Mapara 11-20. Kemudian bismillah Bu April saya ambil sekalian ya yang 21-30 seperti itu. Betul-betul yang keluar di Mapara 11 itu warnanya hanya warna hitam dan hijau. Wah, ternyata saya nggak bisa apa-apa ya menggunakan Canva. Biasanya aplikasi yang saya pakai di awal-awal itu menggunakan Corel Draw Bapak Ibu karena lebih fleksibel. Tapi ketika dengan tuntutan tuntutan yang lebih banyak flyer berurutan setiap hari, akhirnya mau tidak mau menggunakan Canva Bapak Ibu karena lebih cepat, lebih efektif seperti itu. Jadi Masya Allah, pengalaman yang berharga seperti itu Jena. Ini mungkin salah satu order dadakan, tapi kayaknya sepertinya kemarin tidak terpakai gitu. Ketika membuat flyer Bapak Ibu, mungkin suatu saat saya ingin menantang Bapak Ibu nih, ayo sekali waktu sudah ada pelatihan menulis artikel, membuat website, kemudian pelatihan YouTuber, sekali waktu boleh dong kita bikin pelatihan membuat flyer seperti itu. Nanti bisa di challenge, ada spesial door prize buat pemenangnya. Nanti saya siap mensponsori, insya Allah. Nanti bisa dibantu ya Dokter Isuki gitu, gitu, Bu Nasila, teman-teman.
ketika membuat flyer seperti ini ternyata yang harus dilihat itu judulnya seperti itu, dan memilih warna itu nanti kecenderungan dengan tema dan gambar itu pasti diusahakan agak sedikit-sedikit nyerempet gitu. Ini contohnya negeri-negeri maritim penguasa lautan gitu. Saya akhirnya mikir image apa ya, gambar apa ya yang bisa terkait dengan negeri-negeri maritim, berarti kan tentang kelautan nih gitu. Ini di pojok kiri bawah itu ada gambar transparan bentuknya global gitu, jadi yang belakang itu sebetulnya kapal, tapi memang sengaja saya gradasikan agar tidak terlalu mengganggu pemandangan. Mungkin bisa dibantu ke flyer bawahnya, Bu. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, tangannya adalah bagaimana mengatur foto-foto perempuan-perempuan cantik yang hadir sebagai pembicara di acara tersebut. Bisa minta dibantu Bu Isuki bawahnya lagi. Nah, foto-foto ini tidak mungkin kita tempelkan satu persatu tanpa ada pengolahan gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah di crop, biasanya kalau Canva berbayar itu ada fasilitas untuk edit foto. Setelah edit foto, proses tidak berhenti sampai situ Bapak Ibu, tapi bagaimana menata dari komposisi besar, kecil, dari masing-masing wajah ini benar-benar kita tertantang untuk bisa menata jadi kelihatan cantik semua Bapak Ibu. Jadi tidak kelihatan ada yang kepalanya besar, ada yang kepalanya kecil, seperti itu. Dan dalam dunia visual itu haram hukumnya itu kalau bahasa Jawa itu ngodot gitu ya. Ngodot itu memperbesar atau memperkecil gambar tanpa skala yang sama. Jadi nanti biasanya kalau gambar kita atau foto kita itu diodot asal-asalan, biasanya nanti yang gemuk jadi kelihatan langsing sekali gitu. Atau kadang-kadang malahan yang langsing itu jadi kelihatan gemuk karena ketarik ke samping semua. Nah, dari mungkin ini aplikasi lain kelanjutan ketika kita bisa mendalami visual gitu. Next saja Bu Izuki. Oke, nah ini bermain komposisi juga. Next lagi Bu Izuki. Iya, ini iseng-iseng saya gitu. Terima kasih Bu Izuki untuk share screen-nya. Mohon maaf merepotkan, dan sedikit curhatan saya Bapak Ibu menjadi orang yang membuat flyer itu ternyata asik sekali gitu. Awalnya ada tempaan untuk menurunkan ego, menurunkan idealisme. Karena biasanya kalau sudah jadi flyer kemudian ada revisian gitu, jadi ini hurufnya masih salah, tanda-tandanya ini harus dibetulkan seperti itu. Sedangkan posisi kita mungkin baru ada rapat di luar atau meeting seharian dan lain-lain. Alhamdulillahnya dengan berjalannya waktu, ketika ada komplain atau ada masukan atau ada rawatan kayak gitu, sudah bisa tersenyum Bapak Ibu. Oh iya, siap, insya Allah segera kami perbaiki. Tapi di awal-awal dulu rasanya itu berat sekali, Masya Allah. Dan terima kasih sekali untuk ibu-ibu yang melatih saya untuk lebih teliti, untuk lebih lebih cermat dalam menyiapkan flyer di KSCM ini. Dan ada partner saya, ada Bu April yang sabarnya luar biasa. Saya selalu meminta, Bu April tulisannya mana? Karena ketika membuat flyer itu lebih fokus bagaimana mencari gambar yang tepat, foto-foto yang bagus. Jadi kadang-kadang harapan kita tulisannya juga harus sudah bagus dong. Jangan direvisi ketika sudah jadi sudah jadi flyer seperti itu. Tapi tidak masalah, karena masing-masing kita pasti akan mempunyai potensi sendiri-sendiri, mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, dan seekor ikan tidak bisa dipaksa dan tidak bisa menjadi expert untuk memanjat pohon. Demikian juga seekor kera tidak akan bisa menjadi ahli berenang. Dan marilah kita sama-sama mensyukuri apapun potensi kita, dimanapun posisi kita, selama apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Selamat, semangat, sukses untuk KSCM dan semua Bapak Ibu jamaah KSCM. Tetap istiqomah di sini, karena disinilah gudang ilmu, gudang pengetahuan yang selalu menginspirasi.
Terima kasih Bu Nasila, Dr. Isuki, Mbak Namira, dan semua